Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga bisa melakukannya. Ayo pergi. Kencan satu malam. Sayang, bukannya ibu kejam. Tapi ibu kesulitan menghidupi diri sendiri. Kualitas macam apa ini? Membuang sampah sembarangan. Hasil lotre Suan Sekio. Hadiah kedua, 141 saham 147.410 per saham. Angka-angka ini semuanya benar. Apakah aku memenangkan lotre? Cian Dudu. Giliranmu. Ikut denganku. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan mimpikan. Aku benar-benar memenangkan lotre. Aku punya uang untuk membesarkan anakku. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. The film was translated and narrated by M. Sepertinya kau benar-benar ingin datang ke dunia ini. Lahir dengan tiket makan. Ibu pasti akan mencintaimu. Satu botol lagi. Pelayan, minta bon, minta bon. Semua biaya hari ini akan dibayar oleh Tuan Muda Shell. Semua orang makan dan minum yang enak. Makan gratis. Terima kasih sayang, sudah mentraktir ibu makan malam. Tamu terhormat hadirin sekalian. Hadiah pertama. Hak penggunaan permanen Villa Yunding. Disediakan oleh Taipan Property Tuan Yu. Hadiah utama ada di depan mata kita. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tidak akan datang lagi. Silakan berpartisipasi dengan antusias. Baiklah. Kalau aku bahkan bisa memenangkan villa, maka aku benar-benar akan percaya kau adalah dewa kekayaan kecil. Hadiah pertama tidak ada di sana kan? Jangan khawatir. Sama sekali tidak. Aku akan coba. Apakah itu hadiah pertama? Apakah aku menang? Bukankah hanya ada satu yang emas? Aku tidak tahu. Dia terlalu aneh. Ini adalah jimat keberuntungan. Bolehkah aku menjabat tanganmu? Tentu. Aku juga mau, aku juga mau. Aku juga mau. Aku juga mau. Tunggu. 5 tahun kemudian. Kalau kamu tidak membawa kami mencari ayah, Fubao, putranya Qian duduk. kami tidak akan membantumu memilih nomor permainan. Aku akan mendengarkan kakakku. Sibao, putrinya Qian duduk. Kakak, ayo pergi. Jangan takut, paman akan melindungimu. Apa yang kau lakukan? Apakah kau seorang penculik? Ada aku di sini, kau masih mau menculik anak-anak? Apa yang kau bicarakan? Apa aku terlihat seperti penculik? Siapa tahu? Dia ibuku. Dia juga The ibuku. film was Aku translated dan kakakku and kembar. narrated by M. Media. Maafkan aku. Itu intinya. Kau terlihat terlalu muda. Kau sama sekali tidak terlihat seperti sudah melahirkan 2 anak. Salah paham, salah paham. Melihat kau pria tampan dan memujiku, suasana hatiku membaik. Aku tidak akan mengganggumu. Itu, bajumu kotorkan. Aku akan menggantinya. Itu, Lupakan saja. Melihat kau tidak terlihat seperti orang kaya. Begitu saja. Fubao, Sibao, ayo pergi. Sampai jumpa. Haruskah kita beritahu ibu kalau dia ayah? Tidak mungkin. Hal-hal yang terlalu mudah didapat tidak akan dihargai. Mereka harus jatuh cinta. Fubao, Sibao, kalian bisa beritahu ibu mana yang lebih mudah ditangkap. Kalau ibu tidak bantu kami cari ayah, jangan harap kami akan bantu ibu lagi di masa depan. Itu tidak boleh. Ibu bisa hidup susah. Tapi ibu tidak bisa membiarkan kedua bayiku menderita bersamaku. Si Bao dan aku bisa menang lotre sendiri. Cuma ibu yang menderita. Kakak, apa kamu mengancam ibu? Baiklah. Cari. Hanya mencari pria. Kalau begitu, kalian bisa beritahu ibu sekarang, yang mana yang harus ditangkap. Yang ini, yang ini. Baiklah.
Benar-benar tertangkap. Kalian berdua benar-benar dewa kekayaanku. Segera cari ayah. Tidak ada pengembalian. Nona Chien, sesuai dengan kriteria Anda dalam memilih pasangan, kami mencocokkan Anda dengan pria lajang. Di Hotel Besar Lais, 6 tahun lalu, sudah saya temukan semuanya untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, tamu pria nomor 1. Nona Chien, ini tamu pria nomor 1, namanya Pek Yong. Marga spesial. Langsung yang berikutnya. Baiklah, sedikit disayangkan. Tamu Film pria was nomor 2. translated Nona and Chien ini tamu narrated pria by nomor M 2. Media. Halo Nona Kian, kelebihanku adalah aku bisa menangani acara formal, dan aku bisa memasak. Aku akan memperlakukan anak-anakmu seperti anakku sendiri. Menantikan untuk menjadi suami rumah tangga purna waktu Anda. Aku minta maaf. Kau orang baik. Aku tidak cukup baik untukmu. Tamu pria nomor 3. Ini tamu pria nomor 3. Boleh saya tahu usia Anda? Tenang bro, jangan remehkan aku karena usiaku. Tapi aku sehat. Kita bisa punya 3 anak. Berikutnya. Nona Chien. Tidak ada lagi. Ketiga ini. Memenuhi kebutuhan semua kelompok usia. Rentang penampilan juga besar. Tidak ada yang kamu suka. Utamanya anak-anak juga tidak suka. Kami tidak menyukai mereka. Kami tidak menyukai mereka. Ibu, bisakah kau berhenti mendesakku menikah? Anak, begitu banyak gadis muda yang menempel padamu. Apa kamu tidak menyukai salah satu dari mereka? Mereka semua mengincar uang keluarga Su. Bukan aku sama sekali. Baiklah, kamu hanya berpura-pura miskin di sini, menunggu keberuntungan datang. Lihat Film kalian was berdua, translated kalian tidak and suka yang ini narrated dan by tidak M suka yang itu. Media. Itu kau. Kau bekerja di sini. Marga Musyu. Ayah, ayah. Dia bukan ayahmu. Ini hari itu, paman yang menganggapku penculik. Sudah lupa. Dia yang paling cocok jadi ayah kami. Benar. Marganya So dan margaku Kian. Kalau kita gabung, itu rugi uang. Kau yakin? Penampilan ini tidak buruk. Mungkinkah kau tertarik pada penampilanku yang tampan? Kemari. Membiarkan dia jadi ayahmu boleh, tapi kau tidak boleh membiarkan dia tahu kalau keluarga kita kaya, kalau kita punya villa besar. Mengerti? Kenapa? Ibu sedang menguji ketulusan ayah. Benar. Kau, bersediakah kau menjadi ayah tiri anak-anakku? Ayah tiri. Tidak, aku muda dan tampan. Kau punya 2 anak. Ayah, apa ayah tidak suka kami? Anak-anak lain punya ayah. Hanya kita yang tidak punya. Anggap saja aku ayahmu. Semua dihilangkan. Masalah didesak untuk menikah dan punya anak. Baiklah. Aku berjanji padamu. Kalau begitu sudah beres. Kesepakatan. Tapi kita tidak punya banyak uang. Jangan berhayal dipelihara oleh wanita kaya yang lebih tua. Kehidupan di mana kau makan enak dan minum enak di masa depan. Aku masih harus membeli rumah kecil. Aku tidak bisa menunjukkan bahwa aku kaya. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menafkahi keluarga. Ayah, ayo pulang. Apa? Sayang, di mana tepatnya rumah kita? Hampir sampai. Area perumahan lama juga boleh, harus kecil, tidak lebih dari 100 meter persegi. Apa yang dia lakukan? Itu, kau masih butuh navigasi untuk pulang. Ibu pengemudi yang buruk. Sekecil itu. Sangat besar. Bukankah ini rumahmu? Kenapa aku merasa kau tidak familiar dengannya? Ingatanku tidak begitu baik. The film was
was translated Itu. and narrated Kamar by itu milikmu. M-Media. Rumah macam apa ini? Ini sepertinya kamar kecil. Apa? Maaf, aku... Itu. Kamar itu milikmu. Bukankah pasangan harus tidur di ranjang yang sama? Bukankah seharusnya kita membina hubungan kita? Bukankah ini terlalu cepat? Ibu, aku lapar. Ibu, aku juga lapar. Aku juga lapar. Aku juga lapar. Kamu bisa masak. Kau. Bukankah kamu pelayan restoran? Begitulah. Kita hanya punya sedikit sisa makanan ini di rumah. Ibu, menurutku ini enak. Lebih enak daripada pesan antar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, nak? Kapan kita pernah memesan makanan dari luar? Barang semahal itu. Menurut pendapatku, ini bahkan lebih enak daripada mie rasa makanan laut buatan kita di rumah. Kamu makan mie seafood di rumah. Mie instan rasa hidangan laut. Aku ingin kau menggunakan milik grup Su, semua sumber daya, untuk mencari wanita dari 6 tahun lalu. Grup Su. Kau pesan makanan. Apa kau baru saja bilang grup Su? Grup Su apa? Kau salah dengar. Itu adalah grup gambar hidup dan siaran. Aku baru saja menjual kembali tiket bioskop. Kalian para calo bilang begitu. Semua sumber daya. Apakah semua calo tiket? Benar. Benar. Baru-baru ini ada gambar hidup berjudul Wanita 6 tahun lalu. Anak muda kamu punya ambisi. Bagus kalau tahu cara menghasilkan uang. Kalau begitu, beri aku sedikit makananmu. Kakak. Diskon penuhku sudah habis masa berlakunya. Akan sia-sia kalau tidak kupakai malam ini. Dan itu menetapkan bahwa aku hanya bisa memesan ayam goreng. Makanya aku beli. Mengerti. Kenapa kamu mendorongku? Kamu ke sana. Tunggu. Kenapa kamu punya 2 paha ayam? Bukankah tadi aku baru memberimu 1? Dasar bocah kecil, mencuri paha ayamku. Tidak. Ini sayang makan lebih banyak. The film was translated Makan pelan-pelan. and narrated by Ibu, M-Media. kenapa kamu tidak makan? Ibu tidak lapar. Aku tahu ibu pasti diam-diam makan camilan tengah malam. Apa yang kamu bicarakan? Ibu bukan orang seperti itu. Aku akan bekerja. Cepat ucapkan selamat tinggal pada ayah. Keluarga kita sudah dalam situasi ini. Kau tidak bekerja. Bukankah aku harus mengurus 2 anak? Ibu, kamu tidak perlu mengurus kami. Pergi kerja, ibu. Aku pasti akan menjaga adik perempuanku dengan baik. Pas sekali. Restoranku masih merekrut pelayan. Ayo pergi bersama. Nyonya tua ini sudah tidak bekerja selama 6 tahun. Bagaimana mungkin kembali bekerja? Atau kau bilang kau tidak akan bekerja? Bukankah ini hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa? Atau kau bilang kau sangat kaya? Aku tidak. Kalau begitu kenapa kau tidak pergi bekerja denganku? Selamat datang. Seorang pelayan harus bertingkah seperti pelayan. Lihat aku. Selamat datang. Selamat datang. Tidak buruk. Teruskan. Santai selama 6 tahun. Tiba-tiba datang bekerja. Benar-benar tidak terbiasa. Pelayan. Datang. Pendatang baru. Cukup menawan. Tuan, ada yang bisa saya bantu?
Beri kami saudara. Rekomendasikan beberapa hidangan khas. Tuan, yang ditandai bintang di menu adalah semua spesialisasi restoran kami. Kenapa kamu berdiri begitu jauh? Kenapa kamu tidak duduk di pangkuanku? Kamu pikir kamu sedang apa? Beraninya kamu menggodaku. Denganku. Berani memukul saudaraku. Aku akan membuatmu membayar 100.000. 100.000. Baiklah, sejak aku punya uang. Sulit menemukan orang sepertimu, yang otaknya hanya terhubung ke usus besar mereka. 100.000 kan? Kenapa kamu tidak bermimpi sedikit lebih besar? Jangan berpikir hanya karena kamu bertingkah gila di sini. Kami tidak akan membuatmu membayar 100.000. Tidak kurang sepeser pun. Baiklah, 100.000 untuk satu tamparan kan? Kalau begitu biarkan aku menamparmu 9 kali lagi. Aku akan menggenapkannya menjadi 1 juta untukmu. Kau sangat kaya. Omong kosong. Tidak boleh sampai Shui tahu aku punya uang. Kakak, aku tadi hanya membual. Jangan menggertakku. Kamu bercanda ya? Ganti rugi untuk kacamata yang pecah sebesar 50. Dari mana kamu berasal? Tanganmu ini, yang berani menyentuh istriku kan? Kakak, aku salah. Sakit. Jangan sampai kulihat kau lagi di restoran ini. Ya. Tunggu. Bayar 50. Bayar di meja depan. Ya. Salah jalan. Lewat sana. Kamu tadi sangat tampan. Kamu punya beberapa trik di saat kritis. Aku akan membuatkan sesuatu yang enak untuk makan malam nanti. Untuk memberimu hadiah. Berapa harga seorang prajurit? 1. Siapa yang belanja seperti itu? Biar aku tunjukkan caranya. Berapa 1 jin kentang, bos? 8 per jin. Baiklah, beri aku kantong, aku akan menimbang. 4 jin, 3 yuan 20. Baiklah, nanti aku stand 3 yuan 50. Bisa beri aku daun bawang sebagai bonus. Tuan muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan muda, saya ibu baptis Anda. Saya melihat Anda tumbuh besar. Bagaimana mungkin saya salah mengenali Anda? Tuan muda, ibu baptis. Keluargamu masih punya uang untuk mempekerjakan pengasuh. Pengasuh apa? Itu hanya sebelumnya. Pemilik rumah sewaan. Dan juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh. Ikan mas sedang diskon cepat pergi. Di mana? Ibu baptis. Di luar. Jangan ungkapkan identitasku. Ya, tuan muda. Ayo bantu. Datang. Sudah lama tidak melihat tuan muda begitu bahagia. Kamu ambil ini. Bayar. Kemari. Tahu juga sedang diskon. Ini dia. Cocok untuk membuat sup ikan mas tahu saat kita kembali. Bos, tolong bungkuskan untukku. Bos, aku jelas membayar untuk 3 jin daging. Kenapa beratnya hanya 2,5 jin? Bukankah ini 3 jin? Kamu pakai timbangan curang. Apakah kamu mencoba membuat masalah? Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah berada di pasar sayur ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kalian berdua wajah baru, datang ke sini dan mencoba membuat masalah. Bukan berarti kamu mengurangi timbangan kami. Apa kamu tidak takut? Orang ini adalah penguasa lokal pasar sayur. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Penguasa pasar sayur. Aku penguasa pasar sayur. Dia menetapkan harga daging begitu tinggi untuk menipu orang. Dan dia tidak mengizinkan orang lain menjual lebih murah. Begitu ada protes, tampar, tepat di wajah, di seluruh pasar sayur. Siapa yang belum pernah dipukul olehnya? Benar sekali, Nona muda. Anggap saja kamu tidak beruntung. Apa tidak ada yang akan melakukan sesuatu? Kami sudah melaporkannya ke atasan. Berkali-kali, tidak ada yang mengurusnya. Para pejabat tidak peduli pada rakyat. Mending pulang jualan ubi saja. Apa orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan sesuatu? Orang yang bertanggung jawab Menteri Hei adalah kerabat dari pengganggu ini. Terlebih lagi tanah ini akan diakuisisi oleh keluarga Xie. Mereka tidak akan peduli, hanya berpikir untuk menjual demi uang. Mau diakuisisi oleh grup Xie. Kalau begitu aku tidak punya tempat belanja lagi dong. Bukankah kita semua akan menganggur? Grup Xie, kenapa tidak pernah ada hal baik yang terjadi? Jangan khawatir, grup Xie tidak akan mengakuisisinya. Siapa kamu?
Mengatakan mereka tidak akan mengakuisisinya berarti mereka tidak akan. Aku benar-benar punya keputusan akhir dalam masalah ini. Memangnya kamu bisa memutuskan apa saja? Hal-hal yang diputuskan oleh grup Shu. Kamu pikir kamu siapa? Grup Shu tidak akan setuju dengan keputusan seperti ini yang menipu atasan dan bawahan. Mereka yang tidak tahu akan berpikir kamu adalah ketua grup Shu. Omong kosong besar. Grup Shu tidak hanya tidak akan mengakuisisi bisnis semacam ini, tapi juga akan melaporkanmu, pedagang tak bermoral ini, dan mengusirmu. Aku sangat takut. Kamu datang dan usir aku. Jika kamu tidak mengusirku hari ini, kamu akan berlutut dan memanggilku ayah. Kamu yakin sanggup? Jangan sombong dan jangan libatkan aku juga. Mari kita coba. Coba saja, coba saja. Rasanya setiap pria punya mimpi jadi pahlawan. Lagi pula aku punya uang untuk mengganti rugi mereka. Apa yang kau katakan? The film was translated and Mari kita narrated lihat by bagaimana kamu Media. mengusirku. Siapa yang menindas keponakanku tersayang? Paman ketiga. Itu dia. Dia memukulku. Kekasihnya juga berkata bahwa timbangan kita mengurangi berat. Timbanganmu jelas-jelas kurang. Aku benci siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnahku. Shu? Paman ketiga katakan sesuatu. Jika kau ingin mempertahankan posisimu, maka diamlah. Paman ketiga, katakan sesuatu. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk mengganti timbanganmu yang tidak akurat itu? Kenapa kamu tidak mau mendengarkan? Paman ketiga, kenapa kamu memukulku? Aku memukulmu dasar bajingan buta. Apa yang kamu katakan padanya? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Aku mengancam mereka bahwa di masa depan restoran tidak akan lagi mendapatkan pasokan dari pasar ini. Nona muda ini telah menyingkirkan seorang tiran lokal untuk pasar kita. Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Nona muda, ambil beberapa tomat. Ini ditanam di rumahku sendiri. Tidak pakai pestisida. Sup tahu ikan mas sudah datang. Enak. Ibu hebat sekali. Ibu memasak lebih enak daripada restoran bintang Michelin. Apakah kau pernah mengajak mereka makan di restoran Michelin? Fubao, kamu menggunakan yang baru dipelajari. Kata-kata dari TV untuk membuat kalimat lagi. Datang. Kamu mencari siapa? Ayah. Ibu. Meskipun kami mendesakmu untuk menikah, Ibunya Suili. kamu tidak bisa diam-diam menikah begitu saja. Masalah sebesar itu, dan kamu bahkan tidak memberitahu keluargamu. Dan membawa seorang gadis untuk tinggal di rumah kumuh seperti itu. Ayahnya Suili. Bagaimana aku membesarkanmu? Semakin banyak uang yang dihabiskan seorang pria untuk seorang wanita, semakin banyak yang bisa dia hasilkan. Benar. Ayahmu dan ibumu kelihatannya sangat kaya. Mereka hanya sombong. Itu semua palsu. Kalian anak muda tidak ingin tinggal bersama kami. Yang bisa dimaklumi. Bukankah Villa Yunding kosong? Kamu bisa pindah ke sana. Yunding Villa. Apa yang kau sombongkan keluarga kita? Tidak punya Yunding Villa. Anak ini mungkin sedang memainkan permainan anak miskin mengejar gadis. Apakah ini rutinitas yang dulu kugunakan untuk mengejarmu? Seriuslah. Sini duduk di sini. Berapa umurmu? Di mana kamu bekerja? Apa kamu perlu aku mengatur posisi untukmu di grup Shu? Grup Shu grup keuangan nomor 1 di Jinjiang. Ibu, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kau bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Shu. Kau tidak bisa mengatur posisi. Anak ini Ayah, kau juga tidak bisa mengatur posisi sebagai sopir. benar-benar anak muda zaman sekarang harus mengandalkan usaha sendiri. Kita bekerja sama waktu itu The film untuk was mengamankan posisi translated petugas and kebersihan dan sopir. narrated by Media. Bukankah kita mengandalkan diri sendiri? Dudu. Maaf, kamu diperlakukan tidak adil. Kamu sudah menderita nak. Ini Bibi punya sedikit hadiah untukmu. Bibi ini terlalu mahal. Apa yang mahal hanya beberapa ribu. Beberapa ribu. Itu palsu. Ibu membelinya online. Terima saja, dia peduli pada muka. Kalau begitu terima kasih Bibi, aku terima. Baiklah bagus,
Semakin aku melihat gadis ini, semakin aku menyukainya. Ibu dan ayah. Kamu punya anak. Anak siapa ini? Ini anakku. Omong kosong kalian berdua baru mulai berkencan. Dari mana datangnya anak sebesar itu? Maaf. Ini anakku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kakek nenek, jangan marah pada ibu dan ayah. Baiklah, kita tidak marah. Kakek nenek, hanya bermain-main dengan mereka. Bagus sekali. Masih kecil sudah melindungi ibu. Siapa namamu? Namaku Subao. Ini adik perempuanku. Namanya Sibao. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Kehidupan cintamu. Ayahmu dan aku tidak akan ikut campur. Tapi kenapa kamu tidak bisa bermurah hati dan memperkenalkan kami pada Dudu dan anak-anak Dudu? Benar. Menjadi ayah tiri, apa yang harus disembunyikan? Kalau saja dia cucuku sendiri. Alangkah indahnya Sibao. Dudu, cepat beri kami satu lagi. Ibu dan ayah. Subao dan Sibao sudah cukup bagiku. Kamu anak. Sibao. Dudu dibayar. Ini milikmu. Terima kasih, bos. Benar saja, masih lebih nyaman menghabiskan uang yang kamu hasilkan sendiri. Ini untukku. Anak muda ini cukup cekatan. Setelah kerja, pergi beli hadiah untuk paman dan bibi ya. Aku akan pergi kalau kamu bilang begitu. Mal terbesar grup Shu. Bukankah tidak baik pergi ke mal semahal itu? Kalau beli barang untuk ibu dan ayah, kita pasti harus beli yang terbaik. Ayo pergi. Tidak, aku. Ayo pergi, Tuan. Selamat merayakan toko kami. Memenangkan hadiah pertama lotre Naxix, 30 juta. Siapa yang seberuntung itu? Bahkan ada fotonya. Sudah mulai sore. Kita harus pergi beli hadiah. Itu kau. Kenapa kau terus memegang wajahku seperti ini? Kamu sangat tampan. Memangnya kenapa kalau aku lihat lebih dekat? Begitu saja, begitu saja. Pergi. Grup Shu cukup murah hati. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat mantan pacarku. Dia sudah lama menggangguku. Pertahankan pose ini. Jangan biarkan dia The melihatku. film was translated Mantan and pacarmu. narrated Di mana by dia? N Media. Jangan bergerak. Aku berutang banyak uang padanya. Jika dia melihatku, dia akan meminta uang padamu lagi. Kalau begitu ayo pergi, ayo pergi. Minggir. Baru saja bercerai. Tidakkah kamu tahu? Dudu. Aku janji padamu. Beri aku waktu. Setelah aku mengurus semuanya, kita akan menikah lagi, baiklah. Ayah, ibu bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi bisakah kita? Terima kasih Subao dan Sibao. Tapi ayah adalah seorang pria. Apapun yang terjadi, aku sama sekali tidak bisa melibatkan istri dan anak-anakku. Kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Ayo masuk dan makan. Maaf, ada biaya minimum di sini. Kami hanya melayani pelanggan VEP. Silakan pergi semuanya. Tidak. Grup Shu ini, mengapa ada begitu banyak penjaga gerbang? Kamu juga bermarga Shu. Shu yang mana? Shu dari grup Shu. Su yang nyaman. Tidak peduli Shu yang mana. Pokoknya grup Shu ini, aku benar-benar semakin tidak menyukainya. Kamu di masa depan, tidak peduli pekerjaan, apa yang kamu cari. Kamu tidak diizinkan datang ke grup Shu ini. Kamu mengerti? Kenapa kalian lambat sekali? Cepat pergi, cepat pergi. Tunggu, aku akan menelepon bosmu sebentar lagi. Halo Linyi. Aku datang ke hotelmu untuk makan. Sulit sekali. Ada penjaga di pintu. Beraninya kamu bicara seperti itu. Tamu terhormat, tamu terhormat. Silakan masuk. Kamu punya koneksi yang cukup luas. Kamu kenal macam-macam orang. Dulu. Dia hanya seorang pelayan. Kemudian dia dipromosikan. Dudu. Bawa anak-anak masuk dulu. Baiklah, ayo pergi. Aku curiga dia adalah orang yang kucari 6 tahun lalu. Wanita ini sudah menghasilkan banyak uang. Langsung masuk ke pintu keluarga Shu Anda. Dia tidak tahu aku punya uang. Dudu. Aku melihat semuanya.
Pantas saja kamu bilang, kamu tidak tertarik padaku. Kamu suka pria. Omong kosong apa yang kamu pikirkan? Aku memberitahunya bahwa aku ingin dia memberi kita makan gratis. Dia mengambil kesempatan untuk memanfaatkanku. Memanfaatkanmu. Aku bahkan belum memanfaatkanmu. Dia memanfaatkanmu. Kamu tunggu. Dia sudah berjanji akan memberi kita makan gratis untuk seluruh tempat. Makanan gratis untuk seluruh tempat. Aku harus bilang, kamu memang punya penampilan. Mengandalkan menjual pesonamu untuk mendapatkan makanan gratis. Merasa tidak buruk. Jadi kamu mempertanyakan. Aku, Ibu dan ayah, kita tidak bisa membukanya. datang. Lain kali aku pasti akan membiarkanmu melihat pesonaku. Ayo makan. Itu. Kapan pertunjukannya dimulai? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah dia bisa diandalkan. Fubao dan Sibao, ada apa? Mereka pasti mengalami reaksi alergi. Cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan anak-anak? Mereka alergi kacang. Sebagai orang tua, bagaimana bisa kalian begitu ceroboh? Anak sekecil itu, betapa menderitanya mereka. Kakak, bukankah kita dewa kekayaan kecil? Kenapa kita alergi? Manusia benar-benar punya banyak kelemahan. Kurasa ini keturunan. Alergi kacang. Dokter, aku juga alergi kacang. Apakah banyak orang alergi kacang? Biasanya Fubao dan Sibao yang menjagaku. Aku tidak tahu mereka alergi kacang. Aku benar-benar bukan ibu yang baik. Aku minta maaf. Akulah yang memberikannya kepada mereka. Terima kasih, dokter. Fubao, Sibao. Ibu dan ayah. Maafkan ibu sayang. Ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Ayah juga minta maaf padamu. Ayah bahkan tidak tahu kamu alergi kacang. Tidak apa? Apa kita tahu tidak tahu? Bayi-bayiku yang malang sudah menderita. Ayah, kita adalah keluarga. Kita menghadapi kesulitan bersama. Sangat menyenangkan memilikimu. Bagaimana masalah grup baru-baru ini diselesaikan? Masih sedikit lagi. Percepat kemajuannya. Aku ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Sun Rohei. Baiklah Ketua Shu. Dan satu hal lagi, aku berencana untuk kepada keluarga mereka yang bertiga, mengungkap identitasku. Kita adalah keluarga. Keluarga harus jujur. Baiklah, Turunlah dulu. baiklah. Halo. Kamu di mana? Fubao dan Sibao keluar dari rumah sakit hari ini. Mari kita rayakan bersama. Aku di grup show. Kamu bilang kamu di grup Shu. Bukankah sudah kubilang, aku sangat benci grup Shu itu. Kamu tidak boleh bekerja di sana. Itu, aku. Sudah kubilang berkali-kali. Kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di grup show. Itu tidak bisa mengatur pekerjaan. Kamu nak, Kamu seorang supir. Itu juga tidak bisa mengatur posisi. Aku lupa. Maafkan aku. Aku lupa. Ibu dan ayah keduanya bekerja di grup Shu. Ini. Siapa yang mengatur ini? Ketua Shu kita memerintahkan ini digantung. Sayang, lihat betapa megahnya ayah membuatnya. Untuk merayakan kepulanganmu dari rumah sakit. Ibu, kenapa kamu tidak bisa melihat bahwa ini yang ayah lakukan untukmu? Ibu, cinta tidak bisa diukur dengan puan. Mengetahui ayah bekerja begitu keras. Ibu masih berbohong pada ayah bahwa ibu tidak punya uang. Baiklah. Apa yang kamu katakan membuat ibu merasa sedikit bersalah. Ketika ibu menemukan kesempatan, ibu akan mengaku pada ayah. Kantor ketua. Cukup mengintimidasi. Selamat datang Nyonya di kantorku. Cukup dengan istri ketua. Aku merasa sudah mengalaminya. Ayo pergi. Ini benar-benar kantorku. Su Yimin, berhenti berpura-pura di sini. Jangan benar-benar masuk nanti.
Akan sangat memalukan jika ketua yang asli tahu. Kalau begitu biarlah memalukan. Kamu memainkan ini begitu besar. Kantor sebesar ini. Lebih besar dari rumah kita. Akan sangat bagus jika kamu benar-benar seorang ketua. Dengan begitu aku bisa menjadi istri ketua setiap hari. Dudu. Sebenarnya, aku adalah ketua grup Shu. Fubao, Sibao. Dia bilang dia ketua. Cepat. Mainkan permainan peran dengan ayahmu. Katakan terima kasih ayah, karena membiarkan aku menjadi generasi kedua yang kaya. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak bermain cosplay. Aku benar-benar ketua. Aku punya entry di Baidu Bai. Kamu bisa memeriksanya. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Apakah kamu takut aku mengincar uangmu? Aku akan memukulmu, dasar pembohong. Ini. Berapa harganya ini? 10.000. Baiklah. Aku akan memukulmu dengan tangan yang lain. Kamu jelas-jelas ketua. Tapi kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang pelayan. Aku sudah makan makanan biasa bersamamu setiap hari. Kakak, kalau kita tidak bertindak, ayah akan dipukuli sampai mati oleh ibu. Sayang anak tangan-tangankan biarkan saja mereka. Fubao, Sibao ayo pergi. Dudu. Dengarkan penjelasanku. Shu Yiming. Aku hanyalah seorang ibu tunggal, membesarkan 2 anak, dan masih menganggur. Dulu aku pikir kita pasangan yang serasi. Sekarang aku pikir, aku tidak cukup baik untukmu. Ayah, kamu kacau lagi. Ayah, jangan khawatir. Kami akan membantu ayah membujuk ibu. Fubao, Sibao, anak siapa kalian berdua sebenarnya? Kalian masih ikut denganku atau tidak? Pergi. Kamu masih berani marah. Itu benar. Ibu bahkan berbohong pada ayah bahwa ibu tidak punya uang. Itu benar. Lagi pula aku tidak punya muka untuk menemuinya. Sebaiknya aku tidak usah menemuinya saja. Ibu, apa yang kamu perjuangkan? Dulu. Dia hanya seorang pelayan restoran. Aku setidaknya wanita yang sedikit kaya. Aku membesarkan kalian berdua. Aku tidak pernah merasa kita tidak sepadan. Tapi sekarang, dia adalah ketua dan sangat tampan. Aku merasa sedikit minder. Ibu sudah sangat hebat. Ibu adalah ibu terbaik di hatiku. Sungguh sayang. Kalau begitu beritahu aku, keunggulan apa yang dimiliki ibu? Fubao, beritahu aku. Keunggulan apa yang dimiliki ibu? Optimis, beruntung. Begitu saja. Di matamu, aku sama sekali tidak punya kelebihan. Kalau begitu aku bisa memasak dan memperbaiki lampu. Dan aku bisa menghasilkan uang untuk kalian belanjakan. Bukankah ini kelebihan? Beritahu aku, bukankah ini kelebihan? Mereka tidak layak disebutkan dibandingkan ayah. Kalian berdua serigala bermata putih kecil. Kalian berpihak kan? Bibi Wang. Di pasar petani, kita sekarang. Apakah masih ada penjual yang curang timbangan? Tidak. Beli sayur sekarang. Jauh lebih murah. Aku lanjutkan pekerjaanku. Bos, potongkan aku sepotong daging, aku akan memindai kodenya untukmu. Nona Qian, aku tidak akan mengambil uangmu. Ada apa? Pasar petani kami bisa bertahan berkat kamu dan pacarmu. Grup Shu benar-benar tidak mengakuisisi tanah ini. Itulah sebabnya aku bisa mempertahankan usaha ini. Ya, terima kasih padamu dan pacarmu atas bantuanmu yang murah hati. Wanita tua ini akan mengumpulkan sampah sekarang. Jadi kami semua pedagang kios sudah mendiskusikannya. Di masa depan, saat kamu dan pacarmu datang membeli sayuran, semuanya gratis. Oh ya, akhir-akhir ini aku sering melihat pacarmu. Dia sering datang. Itu masalah lain. Kamu tetap harus membayar saat dibutuhkan. Ayah, Kamu di sini. Anak-anak sudah tumbuh besar sekali. Lihat keluarga berempat ini sangat bahagia. Benar. Hari ini, aku juga ingin menyampaikan pesan kepada semua orang. Grup Shu berencana memberikan kepada semua bos peningkatan peralatan baru. Ada timbangan elektronik gratis di sana. Dan juga kantong plastik ramah lingkungan. Semua orang bisa mengambilnya sendiri. Ayo pulang, ibu akan pulang dan memasak untuk kalian. ibu, bisakah ayah pulang dan makan malam bersama kami? Ya, ibu.
Dengan ayah di sini, kita bisa makan 2 mangkok. Anak-anak yang makan terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan mereka. Itu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Meskipun kondisimu tidak baik, aku masih Su Yiming yang itu. Ayah, kamu benar-benar pria lurus. Kenapa kamu mengungkit yang seharusnya tidak diungkit? Ayah benar-benar merusak suasana. Jika kalian berdua ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah, maka ibu akan pulang duluan. Tidak. Aku ingin makan masakan ibu. Makan cepat. Makan dan cepat pergi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kau belum pernah memakai baju kotor sebelumnya. Tapi ayah adalah ketua besar. Kalau dia pakai baju kotor, dia akan ditertawakan. Ya, Bagaimana kau tahu dia ketua besar? Bahkan aku baru kemarin pergi ke grup Shu untuk mencari tahu. ibu kamu bilang bahwa anak-anak yang memakai baju kotor itu tidak higienis dan akan sakit. Ya, itu. Aku mau mandi. Dan ganti baju. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu di mana kamar mandinya. Tidak. Kau, Tidak apa-apa. Fubao, pergi ke lemari dan ambilkan baju untuk ayahmu. Bawa ke kamar mandi. Ya, Teruslah Su Yiming. Kamu pasti bisa tinggal di sini hari ini. Kamu bisa melakukannya. Ayo. Fubao, ada apa sakit ya? sakit ibu aku tidak bisa berdiri. Apa parah? Ayo ke rumah sakit. Tidak, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Kalau begitu tugas mengantar pakaian ke kamar mandi dipercayakan padamu. Zubao ini dia pergi dan berikan ini pada ayah. Tidak, si Bao itu perempuan. Anak laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menyentuh. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak kesesatan? Ibu tolong cepat pergi. Ayah sudah tidak sabar menunggu. Baiklah. Aku pergi. Ini bajumu. Kenapa kau tidak memakai baju? Siapa yang memakai baju di kamar mandi? Kenapa aku tidak bisa membuka pintu ini? Chin, duduk, kau di mana? Kau berani bersembunyi dengan seorang pria. Jangan berani-berani kau keluar. Tanpa jahat, kenapa kamu di sini? Baik. Aku belum menyelesaikan urusanku dengan kalian berdua soal kejadian terakhir kali. Hari ini aku akan menghajar kalian berdua sampai mati. Kamu akan rugi kalau memukul biwa kekayaan. Anak yang sombong hidungnya akan panjang. Sun Ruoe. Kenapa dia di sini lagi? Sun Ruoe, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian berdua, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang. Apa yang kalian lakukan di kamar mandi? Kami tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, kami adalah suami istri. Jadi kenapa kalau kami melakukan sesuatu? Kalian berdua sudah bercerai. Pria ini, Xu Yiming menghamiliku 6 tahun lalu. Lalu aku keguguran yang membuatku mandul. Dia ditakdirkan untuk bertanggung jawab padaku seumur hidupnya. Aku tidak percaya 6 tahun lalu. Wanita itu adalah kau. Aku adalah wanita itu 6 tahun lalu. Aku ingin melihat video pengawas hotel untuk memastikan. Jadi sampai fakta jelas. Silakan tinggalkan rumahku. Rumahmu. Apa kau benar-benar rela tinggal bersama Xian Dudu di rumah kecil Reyot ini? Keluar sekarang. Jangan menyesal. Subao, Zibao, kamu baik-baik saja. Ayah, kami baik-baik saja. Su Yiming, tolong tinggalkan rumahku. Dudu, aku. Kau seharusnya membereskan dulu hubungan antara kau dan Sun Ruoe. Ayah, kami bisa bantu urusan Wan. Tapi kami tidak bisa bantu ayah dengan ini. Iblis kecil. Dudu, masalah 6 tahun lalu. Aku belum menyelidikinya dengan jelas.
Orang yang berhubungan denganku belum tentu Sun Gowe. Bajingan, kau dan yang itu dari 6 tahun lalu. Sama saja seperti pria yang menghamiliku. Kalian semua bajingan. Aku berbeda dari mereka. Jika itu anakku, aku pasti akan bertanggung jawab. Benar, jadi kau harus bertanggung jawab pada Sun Wei. Lupakan soal rujuk. Lagi pula kita sudah bercerai. Selain itu, aku tidak mau mencari pria tidak bertanggung jawab. Mereka tidak pantas menjadi ayah anakku. Masalah 6 tahun lalu, aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Aku pasti bisa memberimu penjelasan. Percayalah padaku. Ibu, apa yang Tanti jahat itu? Katakan benar. Aku tidak percaya ayah akan melakukan hal seperti itu. Ini masalah antara kita orang dewasa. Kalian anak-anak jangan terlalu banyak berpikir. Terutama kau, si kecil usil. Aku harus bantu ayah. Ketua show, Anda mencari saya. Rekaman pengawasan dari Hotel Les 6 tahun lalu. Apapun caranya, dapatkan itu untukku. Ini, Ketua show, ketika ini terjadi 6 tahun lalu. Saya sudah memeriksa rekaman pengawas hotel. Tapi sistem pengawas hotel sedang dalam perawatan hari itu. Dan sekarang sudah 6 tahun. Lupakan soal pengawas itu. Hacker ini sangat terkenal online. Cari dia. Dia pasti punya cara. Ya. Kata, bisakah ayah dan ibu tetap bersama? Tentu saja mereka bisa. Kakak sedang bantu ayah sekarang. Aku tahu. Kamu melakukan hal meretas itu lagi, kan? Jangan sampai ibu tahu. Ibu akan mengomeliku lagi. Gao Sengkiang, kau bajingan keparat. Kau ternyata selingkuh dengan sahabatku. Bukankah itu hanya selingkuh? Aku juga akan melakukannya. Ayo pergi. Hubungan 1 malam. Seperti yang diduga, itu ibu. Anak-anak tidak boleh menonton. Fubao Sibao, keluar untuk makan malam. Datang. Ketua show, jangan khawatir. Tinggal sedikit lagi. Ada apa? Ketua show, perusahaan kita sepertinya kehilangan koneksi internet. Apa? Bolehkah aku masuk? Kenapa kamu belum pergi juga? Siapa yang mengizinkanmu naik? Kenapa kamu belum pergi juga? Yeming, demi kegilaanku padamu, beri aku 1 kesempatan saja. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan coba-coba mendorong keberuntunganmu. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Maafkan aku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apakah komputernya rusak? Keluar. Keluar. Sekretaris, cepat bantu aku menjadwalkan waktu untuk memperbaiki komputer. Aku butuh kamu mengawasi tanpa pergi sebentar pun, sampai komputer selesai diperbaiki. Ya, Ketua show. Ibu. Ibu akan terlambat kerja. Omong kosong. Ibu tidak perlu pergi bekerja sekarang. Ibu, kalau kamu tidak pergi bekerja lagi, kamu akan jadi tidak berguna. Kalau begitu tidak berguna. Lagi pula aku punya banyak uang. Orang malas sepertimu tidak akan bisa mempertahankan kekayaan. Meskipun sekarang punya uang, akan ada hari ketika semua kekayaanmu habis. Hilang. Hilang. Apa maksudmu uangku akan hilang? Hanya dengan bekerja keras dan menjadi kaya melalui ketekunan, baru bisa mempertahankannya. Orang yang patah hati hanya bisa menyibukkan diri untuk keluar dari kesedihan. 2 tuan. Aku mengerti. Aku akan segera bekerja sekarang juga. Ibu masih begitu mudah dibodohi. Itu sebabnya dia jelas-jelas suka ayah.
tapi tetap tidak mau mengakuinya. Cien Dudu, kamu sudah bolos kerja tanpa alasan. Tidak masuk kerja berhari-hari. Dan bersikap seperti nona muda. Apa kamu lupa aturan restoran ini? Maaf, bos. Aku akan segera pergi. Bos, aku akan membantunya. Kamu akan membantunya. Xu Yiming. Aku bahkan belum selesai denganmu. Karena bolos kerja tanpa alasan. Bukankah kau ketua? Sesekali aku juga datang untuk merasakan hidup. Untuk merasakan hidup dengan gaji bulanan 3.500. Apa yang kalian berdua bisikan? Apa kalian mengeluh soal gaji rendah? Tidak, bos, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan mulai bekerja sekarang. Tuan, berapa lama komputer ini akan diperbaiki? Ini hanya kegagalan perangkat keras. Ganti saja dan akan baik-baik saja. Baguslah. Sekretaris. Nona Sun. Pergi tuangkan aku segelas air. Ketua Xu secara khusus memerintahkan. Selama komputer diperbaiki, saya tidak boleh meninggalkannya. Tidak ada orang luar di sini. Apa yang kau takutkan? Ini? Calon istri ketua grup Xu. Tidak mungkin seorang pelayan. Kau benar, sekretaris. Siapa yang akan menjadi nyonya masa depan grup Xu? Kau harus berpikir baik-baik. Berkencan itu satu hal. Pernikahan adalah masalah lain. Nona Son, saya akan ambilkan segelas air untuk Anda. Masukkan video ini. Hapus yang asli. Sepanjang hari, akulah yang melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Cien Dudu, setelah dipotong uang bolos, ini gajimu? Terima kasih, bos. The film was translated and narrated by M Media. Lihat aku bertingkah seperti pesuruh. Bukannya aku belum pernah melihat uang sebelumnya. Apa? Tentu saja gajinya harus diserahkan pada istriku. Kalau begitu kau harus menyerahkan grup Xu kepadaku. Grup saat ini sedang menghadapi krisis keuangan. Setelah aku menyelesaikannya, aku pasti akan memberikannya padamu. Ketua, tidak perlu berpura-pura miskin di depanku. Aku tidak mengincar uangmu. Juga, jangan terus-menerus mengintaiku setiap hari. Aku datang bekerja untuk melupakanmu, bukan untuk melihatmu. Dudu. Maafkan aku ya. Kebenarannya akan segera terungkap. Orang ini. Apakah itu Sun Luwei? Ya, Benar-benar dia. Ketua Xu, apa Anda benar-benar akan menikahi Nona Sun? Tidak mungkin. Aku tidak akan menikahinya. Menjadi ayah tiri yang bahagia, tidak begitu buruk. Ibu, kapan ibu akan jujur pada ayah? Dia akan menikahi wanita lain. Apa yang perlu diakui? Tapi menurutku, ayah tidak suka tante itu. Tapi, ibu berharap ayah adalah pria yang bertanggung jawab. Ibu lihat, Apa ini? 6 tahun lalu, pria yang punya hubungan dengan ibu adalah Xu Yiming. Dia adalah ayah kandung kami. Dari mana kau mendapatkan video ini? Aku meretas sistem pengawasan hotel. Mudah untuk mengambil videonya. Kalian berdua, apa kalian sudah tahu? Dia adalah ayah kandungmu. Ya, kami tahu sejak awal. Lalu, kenapa tidak bilang dari tadi? Kami hanya ingin ibu dan ayah saling mencintai. Bayi-bayiku, Ayah pasti sudah lihat videonya juga. Jadi ibu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya pada ayah tentang ibu yang pura-pura miskin untuk menipu dia. Fubao, Zibao. Bisakah kalian membantu ibu? Tidak, ibu. Ibu harus cari tahu sendiri. Ibu, kalau kamu suka ayah, kamu harus mengejarnya kembali. Mereka semua bilang mudah bagi wanita mengejar pria. Untukmu, ibu akan habis-habisan. Aku... Xu Yiming, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sangat kaya. Dan tinggal di Villa Yunding. Itu juga tidak akan berhasil. Kau tidak bisa bilang begitu.
Bagaimana jika dia bertanya padaku, dari mana uang itu berasal? Bilang padanya, aku memenangkan lotre. Itu juga tidak akan berhasil, dia tidak akan percaya. Atau bilang padanya, Fubao dan Sibao adalah reinkarnasi dewa kekayaan. Wanita ini telah membohongimu. Kenyataannya, dia dipelihara oleh pria lain. Anak-anak itu juga milik orang lain. Tinggal di Villa Yunding. Tidak mungkin. Hanya kau, dengan sepenuh hati ingin memiliki The film kehidupan was yang baik dengannya. translated Tapi and bagaimana narrated dengannya? by M. Di satu Media. sisi tinggal di rumah mewah yang disediakan oleh pria lain. Di sisi lain tinggal di rumah tua reyot untuk memikatmu. Sudah jelas. Dia hanya menginginkan uangmu. Aku bersedia. Aku bersedia mengambil uangku. Sadarlah, si bodoh yang mabuk cinta. Kau ingin memberikannya pada semua orang tapi mereka tidak menginginkannya. Ibu ayah di mana? Kenapa dia tidak kembali bersama ibu? Fubao, bagaimana ini? Ibu mengacaukan segalanya. Orang normal tiba-tiba tahu bahwa dia adalah ayah dewa kekayaan. Dia belum bisa menerimanya untuk sementara. Beri ayah waktu untuk menyesuaikan diri. Ibu, sejak awal, bukankah seharusnya kita tidak berbohong pada ayah? Ya, Lalu, dia berpura-pura miskin dan menipuku dari awal. Aku sudah memaafkannya. Kenapa dia tidak bisa memaafkanku? tidak apa-apa ibu. Ayah tidak akan meninggalkan kami. Kalian berdua, pasti ada caranya untuk membuat Sun Rui bangkrutkan. Ada cara. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Melanggar aturan akan dihukum. Ayo pergi, ambil kartu bannya. Kita akan mencari ayah. Berapa banyak uang lagi yang dibutuhkan? Kita bisa membeli kembali saham Sun Rui. Ketua Show, masih kurang 100 juta. Masih kurang banyak. Aku hanya bisa menyalahkanmu untuk bersama Nona Sun dulu. Apa? Di matamu, apakah aku hanya bernilai 100 juta? Bukankah cuma 100 juta? Ibuku punya. Fubao Zibao. Kenapa kalian di sini? Kami di sini untuk memberi uang pada ayah. Ibu cepat keluarkan. Ada 100 juta di sini. Apa cukup? Tidak cukup, aku punya lebih banyak. Uang yang kamu tipu dari pria lain. Aku tidak akan menggunakannya. Apa maksudmu uang yang kuperas dari pria lain? Itu uangku. Uangmu. Bukankah kamu anak orang kaya? Kamu juga tidak bekerja. Bagaimana kamu menjelaskan uang ini? Mengerti? Pasti si jalan kecil Sun Rui yang memfitnahku kan? Apa dia bilang aku menipu pria demi uang mereka? Bukankah begitu? Aku hampir percaya padamu. Tentu saja tidak. Sudah kubilang sebelumnya. Ini uang yang kudapatkan dari lotre. Lotre. Peluang menang lotre adalah 1 banding 5 juta. Berapa kali kamu bisa menang? Apa kamu percaya sendiri? Dua orang ini benar-benar bikin pusing. Kata, ayah sepertinya tidak percaya ibu. Jika kau tidak percaya tanyakan pada Fubao dan Sibao. Mereka adalah dewa kekayaan. Merekalah yang membantuku memenangkan lotre. Ibu tidak berbohong padamu. Dia benar-benar tidak punya uang. Kami yang punya uang. Aku dan kakakku menebak nomor lotre. Kita bisa bantu ayah memenangkan lotre. Kalian berdua berbalik melawanku. Kalian berdua. Jika Fubao, Sibao bisa pilih semua yang beli. Minuman beli 1 gratis 1. Percaya saja padaku. Baiklah. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Fubao Sibao, terserah padamu. Masalah kecil. Bos, bayar. Membeli begitu banyak botol. Bisakah kamu menghabiskannya? Jangan disia-siakan. Tunggu sebentar. Bos, 6 botol lagi. Karena 6 botol ini semuanya dapat hadiah. Kamu bercanda. Jika kamu bilang 1 atau 2 botol menang, itu akan bisa dipercaya. Begitu banyak semuanya menang. Bagaimana mungkin? Keberuntunganku tidak pernah salah. Baiklah, jika The film semua was ini memenangkan hadiah, translated and aku akan mentraktir narrated by kalian semua M. gratis. Media. Baiklah. Jika di sini, asal 1 botol menang. Ini
romantisnya. Ayah akhirnya mengerti. Proposalmu ini diatur seperti ini. Agak terlalu kumuh. Dudu. Maukah kamu menikah denganku? Katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Malam ini aku bisa menginap di sini. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Masa percobaanmu belum selesai. Aku belum yakin. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi ayah Fubao dan Sibao? Ibu, biarkan saja ayah tinggal. Seperti yang diduga, anak perempuan lebih dekat dengan ayah mereka. Sibao sangat baik. Sibao, apakah kamu mau ikut ayah? Fubao. Dalam beberapa hari, aku bisa mengajakmu untuk membeli banyak sekali mainan. Karena begitu, mari kita tinggal bersama ayah beberapa hari. Apa boleh begitu, Ibu? Kami ingin membantu ibu. Mari kita periksa ibu dan ayah. Fubao Zibao, cepat kemari. Lihat kakek dan nenek. Sayang-sayang, kami sudah kembali. Zibao, kakak sangat merindukanmu. Kami juga rindu kakek dan nenek. Mulut kecil yang manis sekali. Orang tua, lihat betapa besar mereka sekarang. Mereka persis seperti Yiming waktu kecil. Kami adalah anak-anak ayah. Ya. Sekarang, kalian semua anak keluarga Shu. Di mana ibumu? Bukankah dia datang bersamamu? Ayah masih dalam masa percobaan. Dia belum lulus ujian ibu. Begitulah. Dasar bocah, apakah ini tentang Ruoe? Kamu membuat Dudu marah lagi. Kamu sudah dewasa. Dan urusan wanita saja kamu tidak bisa tangani. Kamu tidak berguna. Ayah, soal Sun Ruwei, aku yang akan mengurusnya. Aku hanya merasa sedikit kasihan padanya. Wanita itu, dia sama sekali tidak terlihat sederhana. Tidak seperti Dudu kita. Baik hati, antusias, dan murni. Cepat kau bawa Dudu kembali untukku. Atau kau bisa lupakan masuk ke keluarga Shu. Ibu, apa aku benar-benar anak kandungmu? Menantuku adalah putriku sendiri. Mulai sekarang, kau menikah ke dalam keluarga ini. Menikah ke dalam keluarga. Kalian berdua juga mengolok-olokku. Asal aku bisa menikahi Kian Dudu, aku akan jadi menantu yang tinggal di rumah. Hanya saja nanti, anaknya mungkin harus memakai marga Kian. Apel, kamu pikir aku akan keberatan? Keluarga Shu kita tidak punya tahta untuk diwariskan. Kian adalah nama keluarga yang hebat, menguntungkan, benar. Kita berdua adalah orang tua yang tercerahkan. Kita sangat menghormati menantu kita. Biarkan Dudu menikah ke dalam keluarga kita tanpa khawatir. Nah, ini semua hadiah yang kubawa untukmu. Dan ini adalah kartu tambahan saya. Beli apapun yang kamu mau. Gesek sesukamu. Bibi, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu masih memanggilku Bibi. Kamu akan menikah untuk kedua kalinya. Panggil aku Ibu, Ibu. Dudu, terakhir kali Yiming tidak perhatian. Dia menikah diam-diam, tidak sopan padamu. Ya, terakhir kali. Aku salah. Kali ini, mari kita atun agar kedua orang tua bertemu. Bagaimana menurutmu? Mari kita diskusikan cara menangani pernikahan. Aku tidak punya orang tua. Aku dibesarkan oleh orang tua angkatku sejak aku kecil. Kami bahkan tidak saling menghubungi lagi. Lihat betapa menyedihkan anak ini. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ibu sejak kecil. Begitukah? Mulai sekarang, kamu adalah putri kami sendiri. Jangan khawatir, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ibu dan ayah, dan kami. Ibu, kakakku ada di sana. Kau pikir hanya karena kau pindah, kami tidak akan bisa menemukanmu. Bukankah terakhir kali aku sudah memberimu 200.000? Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku lagi. Aku dengar kamu akan menikah dengan keluarga kaya, maka sebagai ayahmu, aku harus menyaksikan sendiri kamu menikah untuk menebus penyesalan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, kamu sudah menjualku. Sejak hari itu, kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. 6 tahun lalu, skandal kecilmu itu. Apakah keluarga Su tahu tentang itu? Apa kamu tidak takut kalau aku akan memberitahunya dan dia tidak akan menginginkanmu lagi? Kalian mungkin tidak tahu. Shu Yiming, dia adalah ayah kandung anakku. Bagaimana mungkin? Kau pasti salah. Bukan itu yang Sun Ruwei katakan.
Jadi itu Sun Ruoye yang mengirim kalian ke sini. Aku benar-benar meremehkan wanita ini. Nona Sun. Cantik dan baik hati. Dan bahkan mengenalkanmu pada pekerjaan. Tidak sepertimu yang tidak tahu berterima kasih. Sama sekali tidak peduli hidup atau mati saudaramu. Kamu pikir Sun Ruoye itu baik? Kalau begitu cari saja Sun Ruoye. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencariku? Kal, akhir-akhir ini aku sedikit kekurangan uang. Pinjami aku uang untuk dibelanjakan. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, kami akan mengikatmu dan pergi mencari Ketua Shu. Ada apa dengan kakimu? Kau baik-baik saja. Aku tidak sengaja memelintirnya. Ketua Shu, jangan percaya padanya. Putri yang kubesarkan. Aku paling mengenalnya. Dia penuh niat buruk. Diam. Aku tidak mau dengar. Kau memfitnah Dudu lagi. Dia istriku. Jika maharnya tidak sesuai, kami tidak akan menikahkan putri kami. Benar, kau mau menikahi adikku tanpa adat yang pantas. Tidak mungkin. Abaikan mereka. Ayo pergi. Ada apa ini? Ketua Shu sedang memeluk seorang wanita. Bukankah itu istri ketua? Aku bahkan memposting foto mereka terakhir kali. Ya, itu dia. Sepertinya Nona Sun tidak punya kesempatan. Jangan atur kegiatan seperti ini lagi. Aku punya kecemasan sosial. Kursi eksekutif ini sangat nyaman. Menjadi ketua itu hebat sekali. Sebenarnya kau tahu, menjadi istri ketua itu lebih baik. Angkat kakimu, biar kulihat di mana kau terluka. Sakit di sana. Gosokkan untukku. Shu Yiming. Kau membuatku kehilangan muka. Media semua tahu bahwa keluarga Sun dan keluarga Shu akan menikah. Dan kau membawa wanita ini ke sini. Bagaimana kau berharap media akan menulis tentangku? Kau sendiri yang pergi ke media untuk menyebarkan rumor. Jika kau tidak menikahiku, keluarga Sun akan menarik investasi mereka di grup Shu. Tunggu saja grup Shu bangkrut. Jangan khawatir. Aku punya banyak uang. Jangan sebut-sebut keluarga Shu, bahkan membeli seluruh keluarga Sunmu. Bukanlah tugas yang sulit. Shu Yiming, apakah kau pantas untukku? Masa lalu, biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Selain itu, keluarga Sunmu sekarang tidak bisa membeli saham di keluarga Shu. Bagaimana mungkin? Keluarga Sun adalah pemegang saham utama grup Shu. Dulu iya, tapi sekarang tidak lagi. Dengarkan aku baik-baik. Pamanmu, paman dari ibumu, ayahmu, bibi buyut keduamu. Singkatnya, semua orang di keluargamu Sun, termasuk kamu, saham senilai 100 juta yang ada di tanganmu. Semuanya sudah kubeli. Sekarang, aku adalah pemegang saham terbesar grup Shu. Benar, dia sekarang bos besar kita. Aku hanya seorang karyawan. Ayo. Panggil aku ketua dan biarkan aku mendengarnya. Ketua. Kau tidur denganku 6 tahun lalu. Aku punya bukti video. Apa kau pikir kau bisa membersihkan dirimu hanya dengan mencoba menyangkalnya? Ada juga video tentang ini. Apakah aku boleh menonton video ini? Dudu, itu semua sudah berlalu. Jangan marah setelah menontonnya. Video dari 6 tahun lalu. Apakah itu yang Fubo tunjukkan padaku? Apa yang terjadi? Video ini. Apa yang terjadi? Kau wanita dari 6 tahun lalu. Kupikir kamu tahu. Kamu adalah ayah kandung Fubao dan Sibao. Itu kamu mengganti videonya. Yeming, kamu jelas-jelas menonton video The ini. film was Kamu tidak akan translated menyangkalnya kan? and narrated Baiklah. by M-Media. Trik apa lagi yang kau punya sekarang? Ketua Shu, saya sudah mengundang peretasnya. Biarkan dia masuk. Baiklah, kuharap itu tidak membuatmu takut. Silakan. Fubao Sibao, kenapa kamu di sini? Karena aku adalah Hekrian Ayakari. Ayah, kakak benar-benar peretas. Percayalah padanya. Aku sebelumnya jelas mengirim video itu pada ayah. Kenapa ayah baru melihatnya sekarang? Cian Dudu, kamu benar-benar mengajari anak-anak cara berbohong, tapi mereka semakin besar. Dan kalian dua bajingan kecil, mengucapkan omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang anak-anakku seperti itu. Kamu berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Apa yang tidak berani kulakukan? Apa kamu tahu konsekuensi menyinggungku? Jika konsekuensinya parah, aku tidak keberatan menamparmu beberapa kali lagi. Agar aku tidak. Yeming, Dudu. Kenapa kita tidak lupakan saja di depan anak-anak? Beri contoh yang baik. Ibu, pukul saja dia. Kami tidak melihat apa-apa. kamu benar-benar tidak berguna. Aku memukulmu.
Dan kamu bahkan tidak berani melawan. Begitukah? Katamu kamu terlihat sangat cantik dan keluargamu cukup kaya. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu harus mencari orang seperti ini? Pria cerai beranak yang menikah lagi. Cian Dudu, kamu berani melakukan tes paternitas. Aku tidak percaya dua bajingan kecil ini adalah milik Xu Yiming. Aku berani. Baiklah, berhenti gemetar. Kepalaku jadi pusing. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun mereka bukan anakku, aku pasti akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku. Mereka pasti milikmu. Hal-hal yang kau lakukan sendiri, apa kau tidak tahu? Aku sudah menukar laporan tes paternitas. Cian Dudu tunggu saja untuk dipermalukan. Ketua Shu, hasil tes paternitas sudah keluar. Tidak mungkin. Mungkinkah ada kesalahan? Cian Dudu, apalagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak percaya. Ambil darahku dan uji lagi. Cian Dudu, kamu sudah gila. Kamu adalah ibu mereka. Apa gunanya tes? Bagaimana jika laporan sampel kedua anakku tertukar sepenuhnya? Tidak perlu diuji. Bagaimanapun juga, Fubao dan Zibao adalah anak-anakku. Tidak. Aku akan uji lagi. Ayah, jangan khawatir. Ayah, saat pertama kali bertemu denganmu, kami tahu kamu adalah ayah kami. Kalian berdua adalah dewa kecil. Memprediksi masa depan. Kami sudah melihat ayah dalam mimpi kami. Itu kamu. Ketua Shu, hasil tes paternitas tadi salah. Ini milikmu. Sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Seseorang bawa sekretaris itu. Ketua Shu, apa yang kau lakukan? Dari video pengawasan hotel, aku mulai mencurigaimu. Kau benar-benar membantu Sun Ruoye menukar rekaman pengawasan. Sekarang, kau bahkan membantunya menukar tes paternitas. Ketua Shu, tolong beri saya kesempatan lagi. Sun Ruoye yang menyuruhku melakukannya. Ketua Shu. Cukup. Bawa dia.